Wah, lagi rolling nih. Head to the intro. Oke, selamat datang kembali. Konten hari ini adalah berjudul Minggu Mikir. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ini konten apaan sih? Ini kayaknya nggak ada bedanya deh sama konten yang kemarin, Mari Bercerita. Di konten ini kita akan membahas sesuatu hal dari pandangan saya tentang topik dimana seperti Black Lives Matter, ataupun sesuatu yang viral, ataupun new normal, ataupun hal yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kepribadian saya. Bisa dilihat baju ini ya. Kalau misalkan kalian tahu saya adalah penggemar K-pop. Ya, mungkin dari dulu sampai sekarang banyak orang yang bertanya-tanya sih, kenapa sih lu bisa suka sama K-pop? Kenapa kok cowok suka sama K-pop? Dan yang lainnya, masih banyak lagi pertanyaannya. Dan ini membuat saya berpikir, apa salahnya sih kalau kita memiliki sesuatu kesukaan? Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita bahas mengapa saya menyukai K-pop. Oke, jadi alasan pertama mengapa saya menyukai K-pop, pertama karena manajemen suatu agensi yang sangat baik ya. Terlepas dari entah itu grup manajemen yang sangat besar seperti SM atau YG atau JYP dan yang lainnya, manajemen agensi terhadap artis mereka itu sangat-sangat baik. Meskipun terbilang banyak sekali entah itu nanti akan banyak skandal atau apapun, cuma setidaknya dari segi international fans, agensi mereka itu sangat-sangat baik gitu, dibandingkan dengan agensi yang artis di Indonesia ya, yang secara mungkin saya nggak tahu banyak gitu. Cuman kalau saya lihat manajemennya kayak kurang gitu, kayak kurang ada, pokoknya ada perbedaan lah. Selain itu pun manajemen artisnya pun di Korea pun sangat-sangat ketat sih, sehingga saya emang cukup tahu betapa susahnya seseorang menjadi seorang idol gitu. Ya mungkin itu alasan pertama mengapa saya menyukai K-pop. Lalu alasan kedua mengapa saya menyukai K-pop adalah musiknya yang bervariasi. Jujur aja, di dalam dunia musik banyak sekali konten-konten yang bisa dibilang bukan konten sih, kayak macam-macam variasi dari musik itu sendiri. Kalau Amerika, saya ada rada suka sih sama American pop, tapi belakangan ini, terlepas dari artis itu terkenal atau tidak, lagunya sepertinya mengalami banyak kekurangan, termasuk juga di industri K-pop. Di industri K-pop pun juga banyak sekali mengalami penurunan, terlepas terinfeksinya corona lagi, terlepas terpengaruhnya suatu budaya terhadap budaya lain. Seperti saat tahun 2018, Latin music itu sangat terkenal sehingga mempengaruhi banyak industri lagu K-pop, berubah menjadi campuran, menjadi ada Latin-Latinnya sedikit. Seperti itu, jadinya banyak sekali variasi musiknya, sehingga pendengar pun tidak bosan gitu menunggunya. Alasan ketiga mengapa saya menyukai K-pop adalah lagu mereka yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Ya jujur aja sih, walaupun dari visual mereka cantik, ganteng, dan yang lainnya memiliki body yang bagus,
terlepas dari semuanya itu, para fans setia menunggu para idolnya untuk comeback. Comeback merupakan istilah di mana seorang idol group, atau itu boyband maupun girl group, itu merilis album lagi, itu yang dinamakan comeback. Sehingga para fans cukup menanti-nanti gitu comebacknya seorang idol. Sehingga itu yang saya rasakan sih, kebersamaan itu yang ayo kita tunggu yuk gini, kalau enggak ayo saat pre-order kita pesan albumnya gitu. Ya banyak hal yang lainnya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah rasa kebersamaan fansnya sih kalau menurut saya. Saya juga penggemar dari lama sekali, dari 2012 kalau tidak salah, 2012 atau 2011, ya dimana saya terkena key wave yang berasal dari Korea ke Indonesia. Pada waktu itu lagu terkenalnya adalah Gangnam Style dari Psy. Ya saya pertama kali juga dengar lagu itu, ya cukup menarik juga, sehingga saya terus mengikuti. Sempat berhenti pada kelas 8 atau 9 itu, saya sempat berhenti untuk mendengarkan lagu K-pop. Ya habis itu lanjut lagi. Pertama apa? Ya jadinya saya udah pernah masuk beberapa fandom yang terkenal. Saya tidak mau sebut namanya karena saya menjaga nama baik fandom tersebut. Dari fandom A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z, saya udah pernah masukin. Tapi yang serius cuman 3 atau 4 gitu. Saat saya masuk, saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan sekali. Meskipun international fans ataupun ya international fans lah intinya, bukan yang berasal dari Korea, itu kita saling berkomunikasi dengan baik gitu. Misalkan where are you from? I'm from Indonesia. Oh, we are say bla 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 bla. Ya seperti itulah, maksudnya kebersamaan itu yang membuat kami menjadi semakin erat gitu di dalam mendukung seorang idol. Bukan berarti saya maniak ya, saya masih dalam batas wajar. Ya itu 4 alasan mengapa saya menyukai K-pop. Namun abis itu nanti banyak yang bertanya-tanya lagi, kan lu beragama kan, terus habis itu di agama lu diajarkan bahwa lu gak boleh memiliki seorang idol. Terus gimana dengan dirimu sendiri gitu, maksudnya dengan diri gue sendiri. Menurut gue itu kalau saya hanya menyukai musiknya aja sih, jadi nggak sampai saya harus datang ke konser ini, saya harus beli albumnya saat keluar yang paling baru. Bukan karena saya nggak memiliki duit ya, emang bener sih saya nggak memiliki banyak duit sih, tapi cukup aja sih kita mengapresiasi musiknya, itu sudah cukup bagi saya. Maksudnya saya mendukung sebatas saya mengapresiasi musiknya, lagunya bagus, mereka comeback, ya sudah, cukup itu aja. Sehingga saya secara tidak langsung tertarik kepada maksudnya menjadikan seorang idol itu adalah sesuatu hal yang wah sekali atau yang saya harus puja-puja, enggak. Jadinya ya begitu, saya cuma mendukung musiknya mereka saja. Kalau musiknya mereka bagus, saya bilang bagus. Musik mereka jelek, saya bilang jelek. Ya hanya sebatas itu aja. Jadi mohon bagi yang menonton ini, yang tahu saya bergereja di mana atau misalkan saya tak beragama apa, ini bukan pembenaran diri ya. Ini maksudnya cuman menjelaskan saja mengapa saya menyukai K-pop. Dan jika kalian misalkan penasaran lebih lanjut tentang konten Minggu Mikir ini, bisa kalian
komen di bawah, misalkan topik apa sih yang pengen dibahas, mungkin tentang new normal kah, atau misalkan covid ini kah, atau yang lainnya. Boleh kalian komen di bawah. Kalian boleh subscribe. Terus kalau misalkan kalian udah subscribe, hit notification bell-nya. Habis itu boleh kasih like. Kalau nggak suka di dislike aja juga nggak apa-apa. Ya, sekian dari konten Minggu Pikir hari ini. Sampai bertemu di konten Mari Bercerita episode kedua. Dadah.